informasi intelijen ini sudah valid, Amerika akan membunuh Ali Khamenei. Tetapi Imam Ali Khamenei mengatakan apa? Bagaimana saya akan bersembunyi sedangkan rakyat saya tidak terjamin keamanannya. Saya mengutip pernyataan dari Cak Nun, Mbak ya. Ini kan kita harus pesan sama pemimpin kita. Itu kamu tidak akan memahami Indonesia kalau kamu tidak memahami dunia. Halo, selamat datang kembali di podcast Sekolah Negarawan. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, izinkan saya, Aziza Mukti, mewakili tim Sekolah Negarawan menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ayatullah Ali Khomeini yang wafat pada tanggal 28 Februari 2026 yang lalu akibat serangan gabungan antara Israel dan juga Amerika. Di mana kami berharap semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga rakyat Iran diberikan kekuatan dalam melanjutkan perjuangan bangsanya. Dan episode kali ini kita juga akan membahas bagaimana kepemimpinan Ayatullah Ali Khomeini ini membentuk ketahanan nasional Iran bahkan setelah beliau wafat. Kita tahu Iran saat ini masih berdiri kokoh sebagai sebuah negara di tengah dinamika global. Nah, untuk menggali lebih dalam lagi telah hadir bersama kita Bapak Said Abdullah Assegaf selaku Direktur Iran Corner Universitas Brawijaya ya Pak. Ya. Dan juga Bapak Rinto Setiawan selaku Wakil Direktur Sekolah Negarawan. Selamat datang Pak di studio kami Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Nah Pak, ini kita langsung aja ya Pak ya. Setelah Ayatullah Ali Khomeini wafat kan Republik Iran itu mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa ya, maksudnya di dalam kancah global, tapi di dalam internalnya sendiri kan ternyata Republik Islam Iran berhasil menangani hal tersebut, tidak mengalami krisis yang begitu besar atau bahkan kehilangan arah dari negaranya kan. Nah, sebenarnya faktor utama apa sih Pak yang membuat Iran itu tetap berdiri hingga hari ini? Apakah ini memang karena kekuatan ideologinya atau institusi negaranya atau masyarakatnya, atau memang karena keberhasilan kepemimpinan Ayatullah Ali Khomeini Pak? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya merasa terhormat bisa hadir dalam forum podcast Sekolah Negarawan. Baik, jadi ini sesuatu yang mungkin jarang kita temui ya dalam abad modern hari ini, ketika misalnya sebelum Iran diserang oleh Amerika Serikat, kita tahu ada Venezuela dan juga beberapa negara lainnya ya di Timur Tengah yang hancur akibat agresi militer oleh Amerika Serikat. Ya, misalnya Irak, Afghanistan, juga bagaimana Arab Spring menyapu gelombang demokratisasi di Timur Tengah yang berakhir pada perang saudara ataupun kegagalan regenerasi kepemimpinan. Sehingga sampai saat ini banyak negara akhirnya tidak menjadi negara yang damai. Mereka terjebak dalam persoalan-persoalan perang saudara maupun hal lainnya. Nah, sedangkan Iran ini menarik. Yang pertama, ada pemahaman yang belum dipahami oleh banyak pihak, khususnya mungkin Amerika Serikat, yang menganggap kalau saya berhasil menyerang negara lain, pasti saya akan berhasil juga menyerang Iran, gitu ya. Nah, tapi dalam serangan kemarin tidak hanya Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin besar, tetapi posisi-posisi penting, misalnya Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Larijani juga syahid, juga panglima-panglima militer di beberapa posisi juga syahid. Artinya kan jika kita melihat dari sisi strategik, serangan yang strategis, bahwasanya ketika pemimpin itu syahid maka akan terjadi perebutan kekuasaan, akan terjadi konflik dalam memperebutkan itu. Tapi itu tidak terjadi di Iran. Kita ketahui bagaimana masyarakat turun ke jalan mulai dari wafatnya Imam Ali Khamenei sampai hari ini yang sudah 129 hari sampai pemakaman hari ini. Nah, saya melihat yang pertama, bahwasanya ada dua hal kalau kita bisa rangkum ya. Yang pertama adalah bahwasanya adanya kepercayaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Iran sebagai sebuah negara itu pasca revolusi Islam itu mengajekan atau menjadikan ketuhanan atau prinsip teologi itu sebagai basis dalam pengelolaan negara. Bukan hanya secara teori ya,
Tetapi bagaimana di Iran itu pasca revolusi nilai-nilai Islam itu berhasil diimplementasikan dan diterjemahkan. Buktinya apa yang pertama? Bahwasanya Ali Khamenei selaku Supreme Leader itu berhasil mencontohkan kesederhanaan dalam hidup. Bahkan beliau memakai pakaian yang masih kancingnya lepas itu tetap dipakai, ataupun sepatunya yang sobek itu selama masih bisa dipakai itu dipakai. Karena apa? Karena kan kekayaan negara APBN itu banyak digunakan untuk keperluan-keperluan yang lebih mendasar, misalnya adalah terjaminnya kebutuhan pokok, terjaminnya pendidikan gratis. Kalau APBN digunakan sedikit-sedikit beli jubah mewah, pengadaan sepatu mewah, ini kan tidak sesuai dengan Islam. Jadi kepemimpinan Iran di bawah Ali Khamenei itu meniru kepemimpinan 13 tahun Rasul di Madinah dan 5 tahun Imam Ali di Kufah ketika beliau memimpin. Nah, itu yang pertama, kepercayaan terhadap Tuhan yang tinggi. Yang kedua, bagaimana Imam Ali Khamenei di dalam memimpin itu sangat mendahulukan kepentingan rakyat. Makanya buktinya apa? Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, atau bahasa yang lebih tepat selalu mendahulukan orang lain. Bahkan kemarin waktu beliau syahid, beliau kan diminta oleh Badan Intelijen Iran untuk mengamankan diri masuk ke dalam bunker karena informasi intelijen ini sudah valid, Amerika akan membunuh Ali Khamenei. Tetapi Imam Ali Khamenei mengatakan apa? Bagaimana saya akan bersembunyi sedangkan rakyat saya tidak terjamin keamanannya? Saya mau mengamankan diri ke dalam bunker jika seluruh rakyat Iran juga terjamin di dalam bunker. Dijawab, kita tidak mungkin, kapasitas bunker kita terbatas. Nah, jadi dua hal ini bagaimana teologi diterjemahkan dalam sebuah kepemimpinan, dalam sistem pemerintahan, dan juga dalam distribusi ekonomi, majelis kehakiman dan lain-lain, dan berdiri bersama rakyat. Dan ini bisa kita buktikan ketika beliau wafat pada hari-hari ini, berapa puluhan juta pelayat dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menghormati, untuk mengantarkan beliau untuk dalam kedamaian yang abadi. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak Rinto nih Pak, melihat bagaimana Iran yang saat ini masih berdiri kokoh itu, menurut Bapak ini karena apa Pak faktornya Pak? Ya, terima kasih Mbak Aziza. Jadi kalau menurut saya memang keberhasilan Iran berdiri kokoh sebagai bangsa dan negara ini, kalau saya melihatnya adalah dari pengorbanan Imam Khomeini ini Mbak, yang melakukan revolusi Islam 1979. Dan yang sangat menarik saya temukan, ternyata Imam Khomeini saat di pengasingan dan dikejar-kejar oleh rajanya dulu atau presiden yang dulu atau supreme leader yang dulu, Reza Pahlavi, itu beliau menyusun suatu naskah konstitusi Iran Mbak, yang diterapkan sampai sekarang. Dan itu sangat detail sekali, sangat luar biasa. Dan akhirnya negara Iran menjadi sangat kokoh karena di dalam konstitusi itu memang sudah melibatkan ini Mbak, berbagai kemungkinan. Misalkan apabila supreme leader tadi terbunuh atau mangkir atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, itu otomatis ada Dewan Keamanan atau Dewan Keselamatan Sementara Mbak, kalau tidak salah istilahnya itu yang terdiri dari presiden, terus ketua parlemen, dan ketua Dewan ini Mbak ya, Guardian Council yang dari ini Mbak, fikih. Jadi memang keberhasilan negara Iran ini tidak terlepas dari revolusi Islam yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Imam Khomeini beserta mungkin teman-teman seperjuangannya ya, seperti Dr. Ali Syariati dan Dr. Ali Murtado Mutahari. Itu yang membuat konsep konstitusi Iran yang sampai saat ini Mbak Aziza. Jadi memang revolusi Islam 1979 itu sebagai tonggak penting bahwa suatu negara ini bisa eksis, itu karena memang memiliki sistem yang bagus, di samping juga orang-orang yang berkualitas juga, seperti itu Mbak Aziza. Nah, berbicara regenerasi yang tadi Bapak sebutkan ya Pak, Iran kan mengalami pergantian presiden ya selama beberapa kali. Nah, kalau dari Pak Abdullah sendiri nih, karakter apa sih Pak yang paling penting ya Pak ya, dari kepemimpinan Ayatullah Khomeini yang memungkinkan beliau itu bisa menjaga kesinambungan negara gitu, bahkan sampai sekarang ya setelah beliau wafat gitu, seperti apa Pak? Iya, menarik. Ada beberapa hal, tapi kalau mau kita kerucutkan ada dua hal.
Yang paling penting itu pertama, bagaimana Iran berhasil menjadikan Madrasah Karbala. Madrasah Karbala itu adalah sebuah peristiwa di mana Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi itu bersama 72 sahabatnya dan keluarganya dibantai di padang Karbala ketika melawan kedoliman dinasti Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid. Di situ bagaimana para filsuf Iran dan bangsa Iran berhasil menjadikan penderitaan Imam Husain ini sebagai energi, sebagai kekuatan di dalam membangun negara. Bagaimana kita lihat kesabaran daripada sahabat-sahabat Imam Husain yang tetap setia untuk menemani 72 kafilah cinta kalau saya bilang. Bagaimana keberanian Imam Husain, karena sudah diingatkan Imam Husain ketika melawan Yazid, kamu jangan melawan, kamu akan terbantai, tapi tetap saja berangkat ke padang Karbala. Dan bagaimana juga di dalam peristiwa itu anak-anak Imam Husain yang masih kecil, bahkan masih berumur 6 bulan, itu dipanah oleh musuh. Ini menandakan nilai keberanian yang ditunjukkan oleh Imam Al-Khamenei, yang juga kita tahu dalam peristiwa kemarin ketika Imam Al-Khamenei ini diminta mending Iran menyerah untuk mau bekerja sama dengan Amerika daripada menolak. Karena apa? Karena Iran akan dibom, akan dihancurkan. Lalu apa yang dijawab oleh Imam Khamenei? Orang seperti aku tidak akan pernah tunduk menyerah atau melakukan kesepakatan dengan Donald Trump. Nah, ini adalah warisan kesyahidan Imam Husain yang menjadi energi bagi pemimpin dan bangsa Iran. Yang kedua, dari sisi budaya Persia yang juga terakulturasi dan terasimilasi dengan Islam. Di dalam literatur Persia yang sangat masyhur itu dikenal ada namanya sastra Shahnameh, kisah-kisah para raja. Ada Nasihatul Al-Muluk dan juga ada pemanah yang dinamakan Aras. Ini karya sastra tiga ini merupakan karya yang unggul dan diajarkan sejak SD hingga bangku perkuliahan, yang nampaknya ini sangat mempengaruhi terbentuknya budaya Iran selain daripada budaya Madrasah Karbala. Karena dalam sastra itu bagaimana raja itu selalu digambarkan sebagai orang yang berani berkorban, membela rakyat, mempertahankan negaranya dari penjajahan. Begitu juga dengan pemanah Aras yang dia lari ke gunung yang paling tinggi untuk menembakkan panahnya. Ini adalah mitologi atau cerita-cerita yang akhirnya bisa saja menjadi inspirasi Iran dalam mengembangkan rudalnya yang terbukti bisa menghancurkan pangkalan militer Amerika dan Israel, membuat rudal yang presisi. Semangat nilai-nilai dalam karya kasus sastra ini itu diajarkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Iran. Sehingga dengan dua hal tadi, Madrasah Karbala dan ketinggian sastra Persia yang diajarkan sejak dini, nampaknya ini menjadi budaya ketahanan nasional bagi bangsa Iran untuk mempertahankan wilayah dan kemandirian identitas bangsanya. Nah, tadi kan Pak Rinto sudah menyebutkan terkait konstitusi juga nih Pak ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak konstitusi maupun ideologi Republik Islam Iran itu juga mampu nih membawa negara Iran menghadapi berbagai tekanan eksternal seperti sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik tadi Pak? Kalau kita mengacu pada konstitusi, bahwasanya jelas, dan ideologi bahwasanya Iran itu setelah pas waktu revolusi, bahwasanya negara Republik Islam, namanya jelas. Dia tidak Republik Iran, Republik Islam. Artinya apa? Islam menjadi ideologi dalam konstitusi. Lebih jelasnya di situ disebutkan Islam dengan madhab Syiah. Sehingga dari madhab Syiah inilah muncul tentang Madrasah Karbala, muncul tentang kemuliaan mati syahid, muncul tentang fikih-fikih Syiah yang sangat mengedepankan perlawanan. Sehingga dari ideologi perlawanan inilah maka sebuah bangsa itu harus mandiri. Kita tahu Iran itu memiliki kemandirian dalam hal teknologi nuklir, memiliki kemandirian dalam pembangunan sistem pertahanan udaranya,
pertahanan militernya berupa rudal dan drone. Iran juga mandiri dalam pengobatan stem cell untuk kanker dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana swasembada buah-buahan, makanan pokok dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah mandiri, maka tidak mudah diintervensi oleh asing. Apapun yang terjadi di luar negeri, kita tahu Iran diblokade, diisolasi, difitnah selama 47 tahun dengan stereotip-stereotip negatif. Tetapi bagaimana Iran tetap bisa bertahan, bahkan infrastruktur di sana juga maju, dan bagaimana kebutuhan pokok terpenuhi, fasilitas pendidikan, asuransi kesehatan. Ini menandakan apa? Pembangunan di dalam negeri sangat mandiri, sehingga apapun yang terjadi intervensi asing itu tidak membuahkan hasil. Bahkan serangan militer pun tidak bisa menghancurkan Iran. Dan ini ya Pak ya, agama negara Iran akan akhirnya menunjukkan bahwa agama itu memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Nah, sebenarnya itu kalau menurut Bapak nih, sebenarnya hubungan antara agama terus habis itu dalam menjalani kehidupan negara dan berbangsa itu seharusnya seperti apa Pak? Iya, seharusnya agama itu menjadi landasan bagi semua lini kehidupan, baik itu sosial, politik, budaya, ekonomi. Karena agama itu merupakan apa ya, warisan atau risalah yang memiliki dimensi atau sebagai panduan kita untuk membebaskan manusia dari kezaliman untuk mencapai sebuah keadilan. Makanya Allah mengutus Nabi itu untuk membebaskan manusia dari kedoliman dan mewujudkan keadilan. Nah, jadi kalau kita bilang agama itu adalah urusannya untuk sholat, zakat, puasa, tapi dalam berpolitik itu tidak dengan nilai agama, dalam ekonomi tidak pakai agama, maka yang terjadi adalah seperti yang kita rasakan hari ini. Maka ada terjadi nanti manipulasi agama untuk melanggengkan kekuasaan. Karena orang yang beragama dianggap orang yang hanya memiliki ilmu dalam sholat, sehingga dengan sholatnya yang khusyuk, maka budaya masyarakat setempat melihat itu adalah sesuatu yang baik. Padahal tidak mungkin ketika dalam sebuah tataran masyarakat harusnya ya, ketika masyarakatnya itu Islam, maka yang ada adalah keadilan. Tapi kalau ada mayoritas Muslim yang terjadi ketidakadilan, maka itu dipertanyakan, jangan-jangan agama hanyalah manipulasi untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, masuk nih Pak ke Pak Rinto nih. Kan kalau kita bicara agama ya Pak, di Indonesia kan ada Pancasila, sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Bapak melihat kepemimpinan hari ini, tadi sudah disinggung sedikit nih dengan oleh Pak Abdullah, bagaimana Pak melihat kepemimpinan negara Indonesia hari ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Ziza. Jadi tadi yang dikatakan Pak Abdullah, di Iran kan menggunakan agama itu kan untuk mengatur semua lini kehidupan. Jadi itu sama sebenarnya Mbak dengan di Pancasila, itu sama Mbak. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Namun begitu dari saya ini Mbak ya, pelajari lebih dalam, ternyata antara Pancasila sebagai filosofi atau dasar bernegara itu sudah tidak sinkron Mbak dengan konstitusi di kita sendiri, seperti itu Mbak Ziza. Akhirnya terjadi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya berlandaskan dengan nilai-nilai agama, dan terutama ini Pak Abdullah, ada 6 kata bahasa Arab di dalam Pancasila. Nah itu tidak bisa diterapkan Mbak Ziza di dalam kehidupan bernegara kita. Akhirnya terwujud bukan sila kelima Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakadilan sosial Mbak, karena kita lihat ketimpangan di mana-mana Mbak, ketimpangan ekonomi, ketimpangan hukum, yang terutama keadilan ini Mbak. Karena kalau adil Mbak, kenapa tujuan bernegara itu adil? Itu karena kalau adil itu pasti sejahtera Mbak. Kalau sejahtera itu belum tentu adil Mbak. Jadi makanya di Islam pun itu mengutamakan nilai-nilai keadilan Mbak. Kalau adil itu biasanya otomatis sejahtera Mbak. Kalau sejahtera itu belum tentu adil Mbak. Karena yang sejahtera nanti nilainya apa? Contohnya sekarang ada nilai kemiskinannya diturunkan. Ini kan akhirnya dimanipulasi seperti itu Mbak Aziza. Nah kalau saya sambungkan dengan di Iran tadi Mbak, perjuangan dari Imam Khomeini saat melahirkan konstitusi yang sangat luar biasa yang kami pelajari itu Mbak Aziza, ini tinggal diteruskan dengan ini yang Sayyid Ali Khamenei ini Mbak, yang terjadi pemakamannya dihadiri oleh jutaan warga di seluruh dunia itu Mbak. Itu karena sistem yang sudah dibangun oleh Imam Khomeini
itu tinggal diteruskan dan dijaga dengan sangat luar biasa oleh Imam Khomeini, Mbak. Dan begitu ada kejadian 28 Februari yang beliau dibom oleh Amerika dan Israel, itu kan terjadi sangat cepat untuk pemilihan supreme leader kembali, Mbak Iza. Dan itu ternyata sudah tertuang sangat detail di dalam konstitusi Iran, Mbak. Jadi Indonesia kalau mau menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah sangat luar biasa dan ada 6 kata bahasa Arab di dalam Pancasila, itu tinggal merenungkan kembali, Mbak, untuk menyiapkan konstitusi yang agar komplai, Mbak, ya, komplai dengan Pancasila ini, Mbak. Karena sekarang ini antara konstitusinya dengan ideologi dasar negaranya ini nggak sinkron, Mbak Aziza. Jadi yang terjadi adalah sebaliknya, Mbak. Pendidikan kita malah menjadi alat untuk pembodohan dan lain-lain, seperti itu, Mbak Aziza. Terjadi manipulasi tadi ya, Pak, ya? Iya. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita bicara Indonesia tentu tidak harus menyalin 100% lah ya, Pak, ya, dari struktur Republik Islam Iran. Nah, kalau dari Pak Rinto sendiri nih di Sekolah Negarawan itu apakah sudah menyiapkan struktur ketatanegaraan yang mungkin sudah disesuaikan atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Sisa. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi, dari tim Sekolah Negarawan sebelum kami mempelajari Iran terkait perang ini, Mbak, itu sebenarnya dari tim Sekolah Negarawan sudah membuat struktur ketatanegaraan, Mbak. Dan luar biasanya ternyata hampir mirip dengan punyanya Iran, Mbak Iza. Jadi ada pembedaan antara negara dan pemerintah, ada pembedaan kepala negara dan kepala pemerintah. Kalau di Iran, kepala negara adalah supreme leader tadi, Mbak. Nah, kalau di konsepnya Sekolah Negarawan, kepala negaranya adalah ketua MPR, Mbak. Tapi kolektif kolegial. Terus kepala pemerintahannya di Iran presiden namanya. Di konsep Sekolah Negarawan sama presiden, Mbak Iza. Jadi ada pembedaan yang jelas antara negara dan pemerintah. Otomatis kita bisa membedakan antara kepala negara dan kepala pemerintah. Tapi kalau di Indonesia, ini sistemnya mohon maaf ini. Ini sama dengan Amerika, Mbak. Sok-sokan. Sistem presidensil, kepala negara sama kepala pemerintahan dijadikan satu. Nah, cuman nyontohnya itu sebagian, Mbak Aziza. Contohnya kementeriannya di Amerika cuma 15, di sini sampai 100 sekian menteri itu, Mbak. Ya, tapi kalau sistemnya presidensil itu mencontoh sistem Amerika, Mbak Aziza. Jadi dijadikan antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu jadi satu, dan menurut kajian Sekolah Negarawan itu pasti gagal, Mbak Iza. Makanya dari kajian Sekolah Negarawan, kami awal perang itu 28 Februari itu berlangsung, Mbak Iza, ada beberapa teman tanya ke saya, ini kira-kira Iran menang atau kalah sama Amerika? Saya katakan bahwa Iran pasti menang. Kalau nggak menang nanti ini kisah dalam Al-Qur'annya mungkin keliru nanti, Mbak Iza. Karena nanti endingnya, Mbak, sebelum kiamat kan Islam tetap harus menang dulu, Mbak Aziza. Nah, Pak, berbicara tentang konstitusi nih, Pak Abdullah sendiri kan sudah tinggal di Indonesia begitu lama ya, dan juga mempelajari tentang Iran. Nah, Pak, perbedaan paling mendasar kalau menurutnya Pak Abdullah itu seperti apa, Pak? Iya, yang pertama mungkin yang mendasar karena Iran menamakan dirinya sebagai Republik Islam, ya. Sehingga di situ memang turunan dari nama Republik Islam itu berarti di situ telah jelas dalam konstitusi Iran, misalnya di beberapa pasal itu dikatakan bahwasanya Iran akan selalu mendukung kaum tertindas di muka bumi, khususnya pembebasan terhadap penjajahan di Palestina. Itu bahasanya ada seperti itu. Hampir insya Allah saya tidak salah mengatakan ya, sama persis seperti itu. Nah, sehingga apa maksud dari kata-kata dalam konstitusi itu? Berarti apa? Memang pembelaan terhadap kaum tertindas atau melawan kezaliman itu bagian dari Al-Qur'an. Jadi karena di situ Islam, ya Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan diterjemahkan dalam sebuah konstitusi. Nah, kalau kita ini bukan Republik Islam, sehingga sumber kita bukan Al-Qur'an, sumber kita adalah pemikiran kontrak-kontrak sosial, ya, pemikiran manusia yang disepakati dalam sebuah kontrak-kontrak sosial, sehingga ada kemungkinan namanya pemikiran manusia, di situ ada kepentingan, ada pengejaran kekuasaan, ada motivasi materi. Ketika memang kita ketika kita menjadikan manusia, pemikiran manusia sebagai sumber, karena kita tidak tahu manusia A pasti memiliki motivasi A, manusia B. Nah, saya kira itu perbedaan mendasarnya. Sehingga kalau di Iran itu
seringkali hukuman itu dijatuhkan bagi mereka yang jauh dari nilai-nilai ilahi. Misalnya apa? Ini beberapa bulan lalu, mungkin 1 tahun ya, ada seorang pejabat tinggi Iran itu berpelesir, rekreasi ke sebuah negara di Eropa atau Amerika Latin ya, dengan biaya sendiri. Dan dia flexing bersama keluarganya. Apa yang terjadi? Setelah sampai di Iran dia dipecat. Padahal pakai biaya sendiri. Karena apa? Dalam Islam bermewah-mewahan itu dilarang. Dalam kunjungan saya ke beberapa lembaga di Iran ketika saya diundang dalam sebuah konferensi, memang sangat sederhana. Di dalam jamuan konsumsi, dalam hal apapun penuh dengan kesederhanaan. Bahkan rumah dari seorang supreme leader, pemimpin Iran, itu tidak lebih dari 70 meter persegi. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu ingin menjadikan dirinya paling sederhana dalam sebuah bangsanya, sehingga pada akhirnya kita bisa menyaksikan hari ini pemakaman yang dihadiri hampir seluruh warga Iran. Saya menerima informasi bahkan sampai lebih dari 30 juta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ya meneladani Rasulullah akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana juga kita Rasulullah hari ini kan juga diteladani dan ditangisi oleh miliaran umat, diikuti oleh miliaran umat, karena memang kepemimpinan beliau yang sangat sederhana sebagai teladan dan juga dapat mewujudkan keadilan. Nah kan Iran tetap berdiri ya Pak ya setelah Ayatullah Khomeini ini wafat, karena memang ya beliau meninggalkan begitu nilai-nilai yang patut diteladani seperti itu. Dan pada akhirnya kan tidak hanya berfokus pada satu figur ya Pak ya. Nah di bawah kepemimpinan Ali Khomeini ini Iran juga mampu mempertahankan arah negara lintas generasi tadi. Nah jika pengalaman ini kita jadikan cermin bagi Indonesia Pak, hal apa yang paling mendesak yang bisa dipelajari oleh Indonesia? Yang pertama, bagaimana mereka yang memiliki posisi tinggi di negara ini harus menjadi teladan. Mulai dari bagaimana kesederhanaan, mulai harus berpikir, kan begini, kita ini sebagai manusia, apalagi kalau kita sebagai seorang muslim, harta yang kita miliki itu nanti dihisap. Bagaimana harta yang kita miliki ini harus diamalkan. Nah, jadi menumpuk harta itu dilarang dalam Islam. Nah, bagaimana para pejabat tinggi itu mulai memikirkan untuk bagaimana membangun uang-uang yang ada di APBN maupun yang terdistribusi ke banyak orang kaya ini mulai dipikirkan untuk didistribusikan untuk membangun atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Misalnya di banyak negara itu sampai S3 itu dibiayai negara. Kita selalu menjawab ekonomi kita masih kurang bagus, anggaran kita belum ada. Tetapi masih kalau anggaran kita nggak ada, tapi kenapa bisa dianggarkan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak nampak kemanfaatannya atau banyak hal yang lebih prinsip. Mungkin itu manfaat, tapi banyak hal yang lebih prinsip. Misalnya bagaimana ternyata untuk asuransi kesehatan di beberapa item masih belum di cover. Padahal kalau harusnya apapun itu harusnya di cover. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar misalnya. Kita saksikan infrastruktur sekolah negeri, SD negeri hari ini banyak kasus bermunculan bullying, pelecehan seksual. Kita mau bicara peradaban atau kemajuan, tapi sampai 2026 ini kita membuat format sekolah dasar yang unggul saja kita belum selesai di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi keteladanan. Yang kedua, kemandirian. Kalau kita mau menjadi bangsa yang maju, harus mulai sedikit demi sedikit atau bahkan secara total tidak tergantung dengan siapapun. Kita aja sebagai manusia kalau tergantung mau berangkat ke sini nunggu jemputan, ini kan tidak mandiri kita. Bagaimana kita bisa maju kalau masih menunggu, masih membutuhkan orang lain? Nah, Indonesia harus bisa mengelola sumber daya alamnya dan didistribusikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Banyak tanah-tanah yang belum produktif bisa digarap untuk buah-buahan, untuk pertanian. Artinya benar-benar harus ada sebuah sebuah skema besar untuk, kalau saya bilangnya ya mungkin menata ulang kembali. Memang sudah banyak hal yang harus diperbaiki ya, apakah nanti dari sistemnya, apakah dari SDM-nya, tapi paling tidak komitmen keteladanan dulu ya. Bagaimana kita sebagai pejabat misalnya
tidak menerima gaji yang begitu besar atau mendistribusikan kekayaan yang besar ini untuk hal-hal lainnya misalnya. Nah, kalau menurut Pak Tinto ini sendiri seperti apa, Pak? Kalau apa yang mendesak yang harus dipelajari dari Iran, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Ziza. Jadi menurut saya sih kalau tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa karena konstitusinya sudah mengatakan Republik Islam, sebenarnya kalau di Indonesia ini Pak Abdullah, Mbak Ziza, sebenarnya udah banyak, Mbak, universitas Islam itu kan juga ada, Mbak. Sekolah Islam itu juga banyak. Nah, cuman pengertian Islam ini kadang ini hanya sekedar nama nomenklatur aja, Mbak Ziza. Padahal nilai-nilai Islam ini adalah, kalau kita bisa simpulkan, Islam ini adalah tata nilai, Mbak Ziza. Islam ini adalah tata nilai, di mana apabila kita menerapkan Islam, itu suatu kelompok atau suatu negara ini harus bisa menerapkan terjaminnya keamanan harta, nyawa, dan martabat. Seperti itu aja, Mbak Ziza. Jadi apa yang bisa kita contoh dari Republik Islam Iran, ya nilai-nilai Islam itu aja, Mbak. Kalau nama, ya sekarang buktinya udah banyak nama Universitas Islam Negeri, sekolah Islam, SMP Islam, SD Islam, kan sangat banyak, Pak Abdullah. Mayoritas Islam juga penduduknya. Dan mayoritas penduduknya Islam. Cuman yang bisa kita contoh adalah tata nilainya, Mbak Ziza. Karena nanti kalau kita ngomong di Indonesia mengatakan kita harus menerapkan Republik Islam Indonesia misalkan, wah itu sangat-sangat ya itu kita akan nanti dituduh makar yang sangat luar biasa, Mbak. Makanya kan kita harus berhati-hati dari sekolah negarawan. Kita harus pakai tetap nilai-nilai Pancasila, tapi yang kita hidupkan benar adalah nilai-nilai Islam seperti yang ada di Iran. Jadi di Iran itu saya baca di konstitusinya memang benar apa yang dikatakan Pak Abdullah tadi, Mbak Ziza. Memang pendidikan sampai S3 itu dibiayai oleh negara, Mbak. Dibiayai oleh APBN. Nah, kalau di konsep sekolah negarawan, di konstitusinya tadi, Mbak, yang kita gagas ada di ebook.sekolahnegarawan.id, itu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesejahteraan. Dan definisi sejahtera menurut konstitusi yang kita gagas, Mbak Ziza, itu adalah terjaminnya. Pertama adalah ini, Mbak ya, sandang atau pakaian, pangan atau makanan, papan, tempat tinggal, dan pendidikan kesehatan. Kan hampir sama, Mbak. Itu yang bisa kita contoh, Mbak Aziza, dari Republik Islam Iran. Jadi yang kita contoh adalah penerapan Islam sebagai tata nilai, Mbak Aziza. Kalau ngomong Islam secara nomenklatur sudah banyak, Mbak. Tadi yang saya contohkan, Mbak, universitas, SD, SMP Islam sudah sangat banyak. Dan untuk menerapkan tata nilai Islam tadi, Mbak, itu diperlukan sistem yang sangat komplit. Dan ternyata sistem konstitusi yang dikembangkan oleh Imam Khomeini dan dijaga sangat baik oleh Sayyid Ali Khamenei ini, Mbak, itu sangat luar biasa, Mbak Aziza. Itu sangat detail sekali. Dan itu memang nilai-nilai Islam sangat, bukan hanya di atasnya saja, Mbak, berdasarkan Republik Islam, tapi di dalam isinya itu memang nilai-nilai Islam sangat diterapkan dengan baik. Bahkan ada pasal terkait dengan presiden itu harus bertanggung jawab kepada rakyat, Mbak. Di samping terhadap supreme leader, itu bertanggung jawabnya kepada rakyat, Mbak. Nah, kalau di kita, di nilai-nilai Nusantara, sebenarnya ada, Mbak, nilai-nilai seperti itu, Mbak, yang istilahnya kita namakan adalah manunggaling kawula lan Gusti. Bahwa kita kalau menghargai rakyat kecil, itu sama dengan kita menghargai nilai-nilai ketuhanan, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, ini sebagai penutup nih, Pak. Ke Pak Abdullah dulu ya, Pak. Sebagai penutup nih, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, untuk pemimpin kita, ya, pemimpin kita, apa yang harus dilakukan pemimpin kita supaya bisa meneladani apa yang diterapkan oleh Ali Khomeini ini, Pak? Iya, tentunya banyak perspektif ya dalam melihat presiden kita ya, berarti Presiden Prabowo ini ya. Tapi kalau saya, bagaimana pemimpin yang ideal itu harus menjadi keteladanan ya. Bagaimana kita mau memimpin orang lain kalau kita belum memimpin diri kita sendiri. Nah, karena itu kuncinya. Bahkan dalam hidup pun kita minimal jadi pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin di keluarga. Jadi saya berharap bagaimana apa yang menjadi kesederhanaan, nilai kesederhanaan, kebijaksanaan, lalu juga kerakyatan itu harus menjadi sebuah prinsip-prinsip ya, yang harus menjadi prinsip bagi pemimpin Indonesia. Nah, saya melihat bahwasanya Presiden Prabowo dalam beberapa sisi, bahkan ada yang mengatakan misalnya Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman mengatakan
orang yang paling ikhlas untuk Indonesia itu katanya Presiden Prabowo, berdasarkan riwayat itu ya. Artinya ya mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu memang bisa diimplementasikan dan bisa rakyat akan membuktikan apakah memang keikhlasan itu pada akhirnya bisa diwujudkan, mulai dari kesederhanaan, kebijaksanaan, dan juga mendukung Indonesia untuk mewujudkan kemandirian. Nah, saya melihat kan dari Pak Presiden katanya kemandirian termasuk mulai mendirikan koperasi macam-macam ini. Tetapi tidak, itu kan dari satu sisi. Dari sisi yang lain, jangan sampai pembiaran terhadap ketidakadilan ini tetap berjalan. Nah, jadi bagaimana di satu sisi kesederhanian, keberanian, kemandirian akan tercapai kalau pembiaran terhadap kezaliman. Misalnya bagaimana hari ini banyak sekali kriminalitas atau kasus-kasus korupsi yang belum ada ujungnya. Bagaimana juga hak-hak rakyat untuk mengenyam pendidikan, sampai ada kasus di mana itu di luar pulau itu yang tidak bisa sekolah akhirnya bunuh diri. Ini adalah fakta-fakta yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai retorika untuk soal menjadi pemimpin yang bijaksana itu hanya berhenti di ranah retoris, tetapi bagaimana fakta-fakta itu tadi harus menjadi sebuah pelajaran. Dan bukan hanya pelajaran ya, saya kira kalau selevel pemimpin negara itu kan punya punya uang, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya otoritas. Saya yakin harusnya itu bisa dilakukan ya. Ya, kalau dari sudut pandangnya Pak Rinto seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut saya Mbak Aziza, saya mengutip pernyataan dari Cak Nun, Mbak ya. Ini kan kita harus pesan sama pemimpin kita saat ini. Itu kamu tidak akan memahami Indonesia kalau kamu tidak memahami dunia. Ini koma. Kamu tidak akan memahami Indonesia jika kamu tidak paham apa yang diperbuat dunia terhadap Indonesia. Kamu itu dibohongi. Kita itu ditipu maksudnya, Mbak. Bagaimana kita bisa membangun kalau kita tidak sadar kita ditipu? Nah, sebenarnya penipuan ini, Mbak, kalau Sekolah Negarawan Telusur ini ternyata sangat luar biasa, Mbak. Ini sejak kita yang dikatakan merdeka tahun 1945, Mbak, 17 Agustus 45. Jadi di situ, Mbak, bahkan konstitusi kita di tahun 1945 tadi, Mbak, kalau kita namakan Undang-Undang Dasar yang asli, itu ada beberapa kata itu sudah masih pakai bahasa Belanda, Mbak Aziza. Nah, jadi kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Sayyid di Iran, Imam Khomeini dan Imam Ali Khamenei, itu sangat jauh, Mbak Aziza. Karena perjuangan mereka dalam mempertahankan bangsa dan negaranya sangat luar biasa. Di kita ini, Mbak, sistemnya saja sudah terinjek oleh penjajahan, Mbak Aziza. Jadi pesan saya pada pemimpin kali ini, ya harus kembali bertobat, Mbak. Harus bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diampuni segala dosa-dosanya, dan setelah bertobat harus mencari, mempelajari seperti apa sih seharusnya bangsa dan negara ini dikelola. Seperti itu, Mbak Aziza. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdullah dan juga Pak Rinto sudah hadir di studio kami menemani episode podcast kali ini ya, Pak. Kita akan bertemu, insya Allah akan bertemu lagi ya Pak di episode berikutnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran.